alangkah bagusnya karena itulah yang ideal. Tetapi ibunya juga yang akan semakin ribet dalam proses penilaiannya. Seperti itu. Tapi walaupun sih memang seperti kemarin yang saya katakan tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun di sini hasil belajarnya hanya kognitif saja yang kita angkat, tetapi hasil belajar yang lain kan juga harus kita nilai juga. Nah, ini saya kembalikan Ibu sama Ibu Sukatmi. Silahkan Ibu mau mengambil keseluruhan, mau diambil partnya, bagiannya dari hasil belajar saja itu juga Bu. Mohon maaf Ibu, berarti mohon tanya, misal ini nanti saya ngambil yang kognitif, itu berarti harus merubah untuk yang kajiannya Ibu. Iya. Kalau Ibu ngambil yang kognitif saja, risikonya hasil kajian ini harus dirubah. Terserah Ibu aja. Itu boleh-boleh saja. Idealnya yang saya katakan tadi, ya semuanya kita ambil. Nah, kemudian untuk di hasil belajar ini coba saya lihat Ibu kajian literatur yang tadi tentang motivasi ini. Literatur yang ini ya sardimannya ini ya Ibu ya, yang tadi Ibu tanyakan sama saya itu Bu. Iya. Kalau misalnya masalahnya itu tentang apa sih ya? Ada beberapa masalah yang diselesaikan oleh pihak sekolah, ada beberapa masalah yang diselesaikan oleh guru. Kalau misalnya masalah yang diselesaikan pihak sekolah, kita kan nggak tahu indikator apa yang menunjukkan bahwa tindakan itu berhasil. Itu kan punyanya sekolah. Nah, kalau misalnya minat, hasil belajar, konsep, terus tuh pemikiran hot itu baru bisa dicari indikatornya. Dari buku ini saya rasa pengaruhnya itu sangat sedikit Ibu. Ini lebih ke arah motivasi dia. Benar tadi masukannya Ibu siapa tadi ya? Ibu Dian apa Ibu Nyoman tadi itu. Jadi ini mungkin Ibu hilangkan saja karena Ibu tidak ada mengambil motivasi. Kalau Ibu misalnya ngambil ada permasalahan motivasi, mungkin bisa saya suruh pindahkan ini ke masalah motivasi. Tapi karena Ibu tidak ada, jadi diganti saja Ibu dengan hal yang memang menjurus ke hasil belajar. Terima kasih Bu. Untuk ini analisisnya Ibu, karena di sini saya kan menuliskan rendahnya minat dan motivasi belajar ini apakah sudah sesuai? Iya, kalau tapi nah sekarang begini. Ini hasil kajian literatur yang menunjukkan bahwa motivasi itu memang berperan dalam meningkatkan hasil belajar seperti itu Ibu. Ya, dalam hasil belajarnya. Jadi untuk pemecahannya yang ini masuk dia. Mencari literatur itu gampang-gampang susah. Cari di Google cendekia itu saya kira banyak. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin rumahnya dekat sama kampus, biasanya di perpustakaan itu kan ada skripsi-skripsi atau tesis-tesis, itu justru lebih gampang kita untuk mencari. Sudah berarti Ibu? Tanya Ibu, untuk literasi itu bisa dari skripsi gitu ya Ibu? Untuk literasi bagaimana Ibu? Bisa dari skripsi misalkan. Oh, untuk literatur, ya bisa. Iya, literaturnya. Bisa Ibu. Kalau skripsi kan sudah termasuk gini dia empirisnya juga di skripsi. Oh lanjut. Sudah kemarin bikinnya carinya jurnal. Gitu. Jadi Ibu ini cukup. Ya, itu cukup Ibu. Oke, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir soal HOTS-nya Ibu. Yang soal HOTS-nya Ibu Sukatmi saya rasa juga sudah itu Ibu. Oh iya. Nanti tinggal bagaimana caranya Ibu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Ya, Ibu nanti harus membuat soal-soal yang higher order thinking skill untuk memecahkan itu. Seperti itu.
Ini. Sudah Ibu ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, Ibu sama-sama. Nah kemudian untuk Bapak Ibu yang lain, saya lihat lagi fokus banget ini, kayaknya lagi mengerjakan LK atau seperti apa ini. Semuanya fokusnya di depan laptop lagi merevisi LK masing-masing sepertinya. Bagaimana Bapak Ibu, siapa yang mau lagi untuk menampilkan? Ibu Siti, iya Ibu Siti apa Ibu Nyoman? Oh banyak ini ternyata. Ibu Siti dulu, baru Ibu Nyoman, baru Ibu Trias ya. Ya silakan Ibu Siti. Maaf Bu, kalau saya mau nanya, saya nggak bisa, sebenarnya pengen ditampilkan cuma karena suaranya tidak memungkinkan. Sampai saya lagi serah. Mau nanya tadi yang Ibu Sukatmi itu minat dengan motivasi apa minat saja ya? Terus takut saya pas tidak menyimak, beda ya minat dengan motivasi. Itu saja sih Bu. Saya sebenarnya pengen menampilkan, cuma nggak itu apa, kemarin sakit jadi LK-nya belum sempurna sebenarnya. Jadi sebenarnya pengen nanya juga gitu, cuma ini ngomongnya nggak mungkin juga. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke Ibu, kalau untuk Ibu Sukatmi tadi permasalahan yang pertama itu minat saja. Minat saja ya Ibu Sukatmi ya. Ibu Sukatminya sudah tidak ada. Untuk Ibu Sukatmi itu tadi permasalahan yang pertama itu hanya minat saja dia Ibu. Kemudian pada saat dia menyelesaikan analisisnya dia untuk permasalahan hasil belajar, itu salah satu yang menyebabkan hasil belajar itu rendah, itu adalah minat dan motivasi, seperti itu Ibu. Minat dan motivasi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau minat itu ketertarikan dari dalam diri, kalau motivasi itu dorongan dari dalam diri. Nah nanti untuk keterukurannya itu untuk motivasi dengan minat itu angketnya nanti ada berbeda. Nah, nanti mungkin Ibu sempat untuk mencari literatur atau search angket-angket yang memang sudah melewati pembimbingan atau sudah melewati apa namanya istilahnya itu, biasanya kalau kita membuat tesis, kita sebelum kita terjunkan itu apa yang kita akan ukur itu kan sudah melewati sebuah fase dulu yang mana harus dinilai sama dosen A, dosen B. Nah itu mungkin nanti bisa Ibu ambil untuk mengetahui yang mana sih yang angket minat, yang mana yang angket motivasi, seperti itu. Terima kasih Bu. Ibu Deti silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin sedikit balik lagi yang disampaikan oleh Bu Sukatmi tadi kan bahas tentang hasil belajar. Jadi sesuai hasil presentasi saya yang dulu, jadi kan itu ada bahas tentang kesulitan belajar. Nah setelah saya analisis, dulu kan saya ambil kesulitan belajarnya kan dari membaca dan berhitung waktu ini. Terus waktu ini saya ganti atas saran dari Bapak dan Ibu kan, saya ngambilnya kesulitan belajar yang akhirnya bermuara pada hasil belajar yang rendah gitu Ibu. Terus nanti untuk di kajian teorinya, nanti saya runutnya mulai dari kesulitan belajar, kemudian lanjut ke hasil belajar ya. Karena setelah tadi dengar teman-teman, awalnya saya cuma buat kesulitan belajar, faktor-faktornya dan indikatornya. Jadi hasil belajar tidak saya tampilkan. Terus kemudian tadi Ibu Dian juga bilang kalau misalnya mau ngambil hasil belajar, itu akan lebih baik kalau difokuskan salah satu diambil. Kalau di sekolah, kalau di K13 kan itu kan ke pengetahuan dan keterampilan. Itu nanti emang baiknya dipisah Ibu ya atau gimana? Atau juga nanti kalau kita mengimplementasikan itu, mengimplementasikan model yang kita pakai kan juga muaranya mengobati semuanya mestinya ya. Kita akan dapat hasil dari pengetahuan dan keterampilannya.
Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Ya, jadi begini Bu, sebenarnya sih karena kita guru IPA seperti itu, jadi kenapa kita disuruh mengambil permasalahan-permasalahan? Sebenarnya permasalahan yang paling mudah untuk kita pecahkan adalah permasalahan yang ada pada mata pelajaran kita. Jadi kalau kemarin itu sebenarnya pada saat Ibu Deti presentasi tentang kesulitan belajar itu kan luas Ibu ya. Luas sekali dia tentang masalah kesulitan belajar. Kalau kita bicara tentang kesulitan belajar itu berarti ada yang anak yang memang ya kembangannya dia dibandingkan dengan teman yang lain seperti itu. Nah sekarang kalau menurut saya yang mana yang akan lebih mudah Bu Deti pecahkan Ibu? Kan sekarang intinya kalau kita masih mau merevisi hari ini, kita kan hanya mengganti literatur saja. Kemungkinan kemudian untuk keberlanjutan ke depannya kita akan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang Ibu Deti saja, maunya seperti apa? Kalau di K13 ya penilaian hanya pengetahuan dan keterampilan saja. Walaupun ada juga penilaian sikap kan Ibu. Pada saat kita memasukkan ERAPOT, penilaian sikap itu kan ada juga. Tapi nanti untuk tagihan di rencana aksi itu penilaian komplit yang diminta. Jadi pengetahuannya bagaimana, sikapnya bagaimana, keterampilannya juga bagaimana. Nah, sekarang kira-kira semua itu yang mana yang akan lebih mudah nanti Ibu Deti kerjakan? Kalau menurut saya lebih baik itu yang diambil. Ya, berarti kalau mau mulai dari hasil belajar ya mulai dari hasil belajar aja ya. Nggak usah dari kesulitan belajar berarti dibahas di kajian teori dan literaturnya. Iya, boleh seperti itu. Jadi nanti dari permasalahannya Ibu Deti sajikan bahwa permasalahannya adalah hasil belajar siswa yang rendah. Jadi kesulitannya jangan lagi disampaikan di sana supaya tidak muncul lagi literatur untuk kesulitan belajar. Saya bilang paling banyak diangkat itu adalah motivasi. Di jurusan manapun permasalahan yang paling lazim diangkat itu adalah motivasi belajar. Jadi saya tidak ada komentar lagi untuk permasalahan ini. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu literasi sains. Nah ini kalau untuk literasi sains nanti Ibu Trias itu harus bisa membedakan yang mana yang literasi sains, mana yang literasi biasa. Karena literasi sains itu berbeda dengan literasi yang biasa, Ibu. Karena kalau di literasi sains itu lebih mengedepankan kepada kecakapan ilmiah dan bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena ilmiah. Biasanya di sana yang paling dibenci dan kita biasanya mahasiswa biologi selalu disuruh ngapalin nama-nama ilmiah yang seperti itu. Nah itu mungkin akan masuk nanti di literasi sains. Jika nanti permasalahan ini yang akan Ibu Trias angkat, yakinkan bahwa Ibu Trias memiliki sebuah fenomena yang terkait dengan literasi sains. Nah, seperti itu. Nah kemudian yang nomor tiga saya sependapat dengan tanggapannya Ibu Nyoman. Itu minat menghitung, ada minat lagi yang muncul di sana, atau lebih baik langsung saja Ibu mungkin kemampuan menghitung ya. Kalau di sana kita gunakan dengan numerasi, resikonya harus mengubah kajian literatur lagi. Karena harus mencari lagi kajian literatur untuk numerasi. Jadi minatnya mungkin bisa diganti dengan kemampuan saja. Jadi lebih sedikit pekerjaannya Ibu. Iya. Kemudian untuk yang keempat itu oke, tapi itu tidak bisa Ibu angkat nanti ya Ibu ya. Karena itu pemecahannya hanya melalui pelatihan-pelatihan saja yang ini. Kemudian untuk yang kelima. Nah, untuk yang kelima ini problem solving dan berpikir kritis itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau problem solving itu kepada kemampuan untuk memecahkan masalah.
problem solving itu rasanya dulu tahun 2006 kalau tidak salah saya. Jadi di sana itu dia kemampuan untuk memecahkan masalah. Di dalam memecahkan masalah itu belum tentu dipecahkan dengan berpikir kritis seperti itu. Jadi untuk indikatornya memang berbeda di antara yang problem solving dengan yang berpikir kritis. Jadi supaya nantinya tidak ambigu dan tidak banyak ibu bekerja, ini bisa dipilih salah satunya saja, yang problem solving atau yang berpikir kritis. Jadi di problem solving itu dia lebih ke arah siswanya diberikan masalah, kemudian dia itu membuat eksperimen untuk memecahkan permasalahan, setelah itu dia mencari solusi yang efektif. Ini sudah lama sekali di problem solving ini. Jadi memecahkan masalahnya itu belum tentu dengan berpikir kritis, seperti itu Ibu. Nah, jadi jika ini misalnya mau direduce salah satunya, kira-kira yang mana yang akan direduce? Ya, Bu, saya juga bingung. Yang masalah nomor 5 ini apakah mau saya ambil atau tidak. Sebelumnya Bu, saya sebenarnya pengen ngambilnya itu antara nomor 1, 2, dan 5. Ya. Tapi yang nomor 5 ini saya juga jadi bingung lagi apakah saya mau ambil yang problem solving atau yang coach-nya begitu. Kalau problem solving berarti menyelesaikan masalah ya Bu. Kemudian kalau kemampuan berpikir kritis itu berbeda lagi ya. Berbeda lagi. Indikatornya pun berbeda. Kalau seperti ini Bu, misalkan saya mau tanya ya, kalau di semester 2 itu kan ada materi tekanan ya di kelas 8. Nah, saya itu ingin kalau misalkan saya mengambil kemampuan literasi sains, misalkan seperti ini, materi tentang tekanan atau massa jenis begitu. Misalkan anak-anak silahkan lihat gambar di proyektor begitu ya, di infocus. Di situ ada gambar kapal di tengah laut. Kemudian sambil saya mendemonstrasikan besi yang saya celupkan ke dalam air, besinya tenggelam. Tetapi kenapa kok kapal yang sama-sama bahannya dari besi kok tidak tenggelam begitu. Nah, saya ingin mengasah kemampuan literasi sains siswa pada materi itu. Apakah itu masuk ke kemampuan literasi sains atau kemampuan problem solving, Bu? Nah, sekarang saya bertanya balik. Kalau literasi itu kan pengertiannya membaca itu. Iya. Dia harus baca semuanya. Nah, sekarang begini. Ini berarti sudah ngomongnya jauh ini sampai ke penerapan model pembelajaran. Sekarang bocorannya seperti ini. Di dalam kita kegiatan PPG ini, model pembelajaran yang diizinkan untuk dipergunakan itu adalah model PBL dan PJBL. Jadi PBL dan PJBL. Nah, sekarang misalnya nih ibu mengangkat yang PBL. Ibu harus berpikir di sana, kira-kira literasinya itu bisa masuk di mana di dalam sintaks PBL. Nah, seperti yang tadi ibu sampaikan, itu berarti ibu itu sebenarnya ingin memasukkan masalahnya ibu ini pada orientasi masalah. Nah, sekarang kalau yang ingin ibu angkat adalah literasi sainsnya, maka nanti di orientasi masalahnya itu harus berupa paragraf-paragraf kata-kata yang memang menjurus ke literasi sains. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau dengan gambar dan kita mendemonstrasikan, itu belum bisa dikatakan literasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kembali ke permasalahan yang tadi, kalau ini problem solving dan berpikir kritis, sebenarnya tinggal diambil salah satu aja. Kalau ibu misalnya paham dengan roh model pembelajaran nanti yang akan ibu ambil adalah PBL dan PJBL, jadi ibu sudah tahu dah yang mana yang harus direduce ini sebenarnya. Sebenarnya PBL itu kan juga model pembelajaran yang berdasarkan masalah yang di dalamnya siswanya juga sudah ada untuk kegiatan problem solvingnya seperti itu, supaya tidak double nanti.
Oh iya Bu, iya. Jadi lebih mudah itu malah lebih ke yang nomor 5 ya Bu ya? Iya. Kalau saya bisa katakan iya lebih mudah ke sana. Jadi kita karena sudah tahu obatnya nanti problem based learning gitu ya Bu. Ya itu dah. Makanya ini kita sebenarnya prosesnya terbalik. Dari awal itu saya katakan prosesnya terbalik sekali prosesnya. Jadi kita sudah ada obatnya dulu, baru kita cari penyakitnya gitu. Padahal kan harusnya dari sakit dulu, baru kita cari obat. Ini sudah terbalik karena perkembangan obat 21. Jadi kalau mungkin tidak dipaksakan, anak kutip tidak dipaksakan mungkin dengan menggunakan model pembelajaran yang 2 ini, mahasiswa mungkin tidak banyak, Bapak Ibu peserta mungkin tidak banyak yang akan mengambil model pembelajaran PBL dan PJBL karena kita tahu persiapannya luar biasa ini di sini. Biasanya memang di sana keengganan kita sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran inovatif. Persiapannya yang banyak. Karena kita merasa ragu dengan kemampuan siswa. Siswa saya tanpa saya jelaskan, kalau PBL dan PJBL kan guru tidak boleh menjelaskan apapun. Hingga nanti di akhir aja gurunya boleh memberikan penguatan. Masih ada kadang-kadang keraguan di dalam diri guru itu. Apakah siswanya mampu untuk memecahkan masalah tanpa gurunya menjelaskan seperti itu. Jadi kalau gurunya berpikir seperti itu, lebih banyak beliau mungkin mengambil inquiry. Sekarang kita sudah dipaksakan nih. Sudah harus ada nih PBL dan PJBL-nya. Itu ya harus kita gunakan nanti sebagai wadah dari obatnya semua ini. Nah, kemudian untuk yang tadi, Bapak siapa itu? Penggunaan teknologi itu harus ada di dalam penilaian. Bukan merupakan sebuah keharusan sih, tapi di sana di poin penilaian itu ada. Pada saat saya PPG yang Daljab 1, yang pendahulunya Bapak Ibu, itu kebetulan saya sama Pak Prima juga ditimkan, dan kami pada saat PPL, kami itu mendapatkan guru-guru yang tahu pedalaman. Jadi di sana jangankan mereka menggunakan LCD, listriknya pun kadang nyala, kadang mati seperti itu. Nah, jadi nanti kalau TPACK itu sebenarnya tidak harus teknologi yang komputer seperti itu, tidak. Dan Bapak Ibu bisa menayangkan sebuah gambar saja, misalnya ya gambarnya di print, misalnya di dalam keadaan terbatas ya. Gambarnya di print, jadi untuk kita bisa memperoleh gambar itu kan juga ada sentuhan teknologi kan itu. Nah, ya yang sederhana seperti itu juga boleh. Jadi berpikirnya tidak harus komputer, tidak harus dengan menggunakan aplikasi platform apa untuk mendapatkan sebuah nilai yang maksimal di TPACK-nya seperti itu. Dulu waktu itu ada bapak-bapak yang memang sudah siap dengan PowerPoint-nya, tapi pada saat proses pembelajaran tiba-tiba blok mati lampu, sampai saya sendiri juga bingung menyarankan. Pada saat itu saya sampai bertanya seperti ini, apakah tidak ada penjadwalan mati lampunya, sehingga nanti Bapak bisa mengajar di luar jadwal mati lampu seperti itu. Ternyata memang tidak ada, dan itu tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi disesuaikan nanti TPACK-nya itu dengan kemampuan sekolahnya masing-masing. Kita kan tidak bisa memaksakan yang terlalu berlebihan untuk hal yang itu. Nah, seperti itu. Kemudian tadi untuk teknologi ya, bagaimana kira-kira diksi kata-katanya supaya teknologi itu bisa diangkat seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya begini. Yang pertama, untuk permasalahan yang bisa diangkat itu adalah permasalahan yang menjurus ke siswa. Nah, jadi dari diksi kata-katanya yang dipergunakan itu adalah siswanya yang seperti apa. Nah, sekarang kalau kita berbicara dalam pemanfaatan teknologi seperti yang sudah saya katakan 2 hari yang lalu, teknologi di dalam pembelajaran itu dipergunakan untuk secara garis besar yang saya katakan untuk 2 hal. Yang pertama, dia sebagai media pembelajaran, misalnya nanti ada virtual lab,
atau misalnya PowerPoint itu kan yang Bapak Ibu buat itu kan teknologi pembelajaran juga. Yang pertama sebagai media, kemudian yang kedua itu sebagai alat evaluasi. Seperti tadi yang Ibu Nyoman buat itu kan sudah menjurus itu teknologinya memang ke alat evaluasi yang diminta. Nah sekarang kalau misalnya Bapak mau menyelipkan teknologi, nanti misal dari masalah yang diangkat, misal sekarang mau penerapan teknologinya untuk apa? Untuk media pembelajaran misalnya seperti itu. Kalau kita berbicara terhadap media pembelajaran, permasalahan misal contoh yang kita angkat motivasi, bisa nggak memanfaatkan teknologi? Kan bisa. Jadi motivasi belajar siswanya itu rendah. Misalnya ada di kajiannya bahwa gurunya mengajar tidak menggunakan media pembelajaran, misalnya seperti itu yang berbasis TIK. Nah, jadi teknologi juga bisa masuk di sana. Nah, kemudian alternatif yang lain mungkin bisa dikatakan bahwa siswanya yang belum mampu menggunakan teknologi dalam hal evaluasi, misalnya seperti itu kayak tadi Ibu Nyoman itu. Jadi teknologi itu juga bisa untuk dimasukkan ke dalam proses pembelajaran yang nantinya Bapak dan Ibu akan buat. Tetapi tentu saja untuk teknologi saya rasa di dalam satu proses pembelajaran itu tidak akan terlepas nantinya dari teknologi. Apalagi dari media. Kalau saya biasanya media itu adalah kalau saya bisa bilang media itu adalah cara halus bagi guru untuk menyampaikan sesuatu tanpa dia harus menghafal semuanya. Kalau yang PPG Daljak yang lalu, mereka triknya supaya mereka tidak lupa sintaks, maka media itu dia pergunakan. Pada saat diskusi, dia tayangkan tulisan diskusi. Habis itu dia klik lagi presentasi. Ya, itu salah satu cara untuk mengingat supaya tidak lupa sebenarnya seperti itu. Tadi Bapak siapa yang bertanya ya? Saya lupa. Pak Ade ya? Ya, Pak Ade Sastrawan tadi ya? Iya, Bu. Begitu Bapak untuk teknologi Bapak. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip nyepil di mana-mana dia bisa. Baik, mungkin ada lagi? Atau ada yang saya kelewatan? Ya, Ibu Deti silakan. Ibu Deti masih mute, Ibu. Ya, udah terdengar Bu ya. Oke, izin bertanya lagi Bu, biar saya tidak sanksi untuk masalah yang akan saya ambil gitu. Ini kan masalah yang saya ambil itu tidak di satu kelas Ibu. Kebetulan di sekolah saya itu kelasnya banyak. Nanti apakah di aksi nyata tuh penelitian yang kita ambil itu satu kelas, apa boleh beda kelas Ibu ya? Itu aja sih Bu, biar saya yakin nanti biar sekolah ini, kelas ini udah saya terapin ini, nanti lagi saya terapin ini, nanti bertolak belakang biar nggak masalah nanti ke depan gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Deti, mungkin saya langsung tanggapi supaya tidak lupa. Kalau untuk aksinya nanti karena itu dilaksanakan Bapak Ibu sudah 2 masalah, berarti 2 RPP, berarti 2 aksi. Itu diterapkan di satu kelas saja Ibu. Di satu kelas saja, berarti Ibu hanya mengumpul nanti videonya itu satu. Berarti siswanya itu adalah siswa dari satu kelas saja. Nah kemudian untuk rencana aksi yang selanjutnya kalau dari individu yang Ibu gunakan itu adalah individu yang berbeda, maka akan ada proses penyesuaian lagi dengan cara belajar Ibu. Artinya begini, jika Ibu dalam keseharian itu dalam tanda kutip jaranglah menggunakan model pembelajaran yang seperti ini, maka kalau kita bertemu dengan subjek yang baru, pasti mereka akan kebingungan dulu.
Nah, nanti progresnya itu tidak terlihat dia. Bisa jadi nanti di awal itu siswanya dalam proses diskusi itu misalnya kurang aktif, kemudian pada proses pembelajaran yang kedua karena dia sudah paham siklusnya ibu akan melakukan seperti apa, jadi dia berusaha untuk menjadi aktif. Nah, sekarang apabila ibu mengganti subjek, ya dia akan mengulang lagi dari pertama itu ya seperti apa gitu. Nah, jadi salah satunya saja yang dipilih. Nanti mau dekat-dekat PPL, kalau misalnya ketemu saya sama bapaknya, itu nanti ada trik kelas mana yang harus dipilih. Nantilah itu. Yang mana Maksudnya kan di sini kan kita milihnya 2 masalah kan Ibu ya. Jadi biar tidak tumpang tindih antara masalah satu dengan masalah yang lainnya karena objek kita satu gitu. Maksudnya kita udah di masalah pertama kita udah ngangkat masalah yang agak tinggi nih. Nanti lagi ke hasil belajar misalnya kan agak tumpang tindih gitu Ibu. Tapi kalau kita berbicara untuk penerapannya, siswa itu kan tidak tahu hal yang seperti itu. Dalam arti seperti ini. Ibu memang misalnya yang pertama memang menerapkan apa, Ibu mengambil masalah apa yang pertama Ibu tadi, Bu? Misalnya ini di kelas yang beda, saya melihat memang hasil belajarnya bermasalah. Artinya dari penilaian harian, tengah semester, atau pas, itu nilainya lebih banyak di KKM. Kalau kita lihat aslinya ya. Itu kan berarti kan memang rata-rata kemampuan di kelas itu memang agak belum berkembang lah, rendah gitu. Terus nanti di kedua saya mau ngambil berpikir kritis. Itu biasanya kan kalau berpikir kritis kalau untuk di KKM-nya sebenarnya nggak masalah dia. Cuma untuk lebih dia bisa menerapkan, bisa mengemukakan kembali apa yang dibahas atau lebih aplikatif ke sehari-hari itu belum gitu. Tapi untuk masalah dasarnya kan dia udah beres gitu masalahnya Bu. Itu yang jadi pemikiran saya nanti kalau 2 objeknya ini sama gitu. Nah, jadi seperti ini Bu. Walaupun apapun permasalahannya Ibu, hasil belajar ataupun berpikir kritis, yang dirasakan oleh siswa itu adalah hanya satu proses pembelajaran yang sebenarnya yang nantinya akan membedakan itu adalah materinya Ibu. Nah, jadi misalnya untuk hasil belajar, Ibu ambil materi A. Siswa itu juga tidak akan dia Ibu itu secara fokus untuk menilai hasil belajarnya. Apalagi kita sudah dikasih obat PBL dan PJBL. Oh, berarti ini untuk materi ini akan diselesaikan dengan cara seperti ini. Dan lagi karena sudah kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil belajar itu lebih rendah prosesnya dibandingkan dengan berpikir kritis. Kenapa seperti itu? Karena untuk nanti Ibu Deti mendapatkan hasil belajar, proses yang harus Ibu Deti lalui adalah menerapkan model pembelajaran problem-based learning, dan itu pun sudah berpikir kritis juga Ibu. Nah, jadi ini berkaitan menurut saya. Jadi nanti sama dengan halnya Ibu untuk memecahkan Ibu permasalahannya Ibu yang berpikir kritis, itu kan dari melalui proses pembelajarannya Ibu, di samping itu Ibu juga mendapatkan sebuah efek lanjutan, efeknya itu ya hasil belajar juga. Jadi itu satu kesatuan. Ya, mungkin Bu Kumala yang menyela ini. Iya, Bapak silakan. Ya, karena saya lihat diskusinya sangat hidup sekali. Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh penyaji, saya cermati dari permasalahan yang diajukan, kemudian dari solusinya sudah banyak mendapat masukan. Memang yang menjadi sorotan saya tadi adalah di permasalahan yang diangkat terkait dengan pemecahan masalah, problem solving, dan berpikir kritis. Itu mungkin nanti menjadi pertimbangan yang mana akan diambil, karena itu 2 hal yang berbeda, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kumala. Jadi tidak bisa dijadikan satu, karena ada juga bahwa problem solving itu bukan hanya sekedar pemecahan masalah, tetapi ada juga problem solving adalah sebuah model pembelajaran, seperti itu. Jadi ada model pembelajaran problem solving, pemecahan masalah. Kalau Bapak Ibu pernah membaca hal tersebut, karena saya pernah mengambil atau menggunakan model itu dalam langkah pembelajaran. Jadi itu tidak bisa dijadukan satu.
Kemudian terkait dengan penerapan teknologi ya, pertanyaannya Pak Kade Sastrawan tadi. Teknologi yang dimaksud di sini itu kan mungkin pendekatannya mengarah kepada DPACK. Tidak serta-merta bahwa teknologi itu harus menggunakan komputer dan sebagainya, tidak. Teknologi yang dimaksud kan bisa saja teknologi yang sifatnya artinya tidak serta-merta hanya media gitu. Artinya media itu kan hanya sebagai sarana penyampaian informasi yang sifatnya dari mana saja. Teknologi yang dimaksud bisa saja teknologi lebih kepada teknologi pemanfaatan apa gitu, misalnya dalam artian jangan berpikirnya teknologi itu selalu menggunakan komputer, LCD, proyektor dan seperti itu. Teknologi yang dimaksudkan bisa teknologi masyarakat gitu. Jadi yang dimaksud teknologi di sini adalah kemampuan Bapak Ibu mengelaborasi. Nah, di sini berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi masyarakat itu dalam proses pembelajaran. Misalnya di sekolah Bapak Ibu ada keterbatasan alat praktikum. Sehingga Bapak Ibu berpikir, oh saya akan menggunakan apa untuk praktikum? Oh saya menggunakan misalnya benda-benda di sekitar atau alat bekas untuk membuat alat praktikum. Itu sudah termasuk dalam penerapan teknologi. Bahkan apa yang disampaikan Bu Kumala itu ketika kita mendampingi PPG tahap 1, itu yang seperti disampaikan, mati listrik dan sebagainya, tidak ada proyektor. Teknologi yang dipakai apa? Dia mengeprint gambar itu dengan ukuran sangat besar. Ukuran 1,2 meter itu di print untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bisa saja teknologinya bisa berupa carta, bisa berupa torso, itu juga sudah termasuk penerapan teknologi. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, kenapa kita wajibkan ada teknologi? Karena kita selalu mengasih bocoran dengan Bu Kumala. Ya. Jadi di penilaian itu ke belakang, baik itu RPP, kemudian ketika videonya nanti, itu ada poin-poin itu. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan teknologi dalam pembelajaran atau belum? Nah, itu poinnya. Makanya kita wajibkan di sini Bapak Ibu menggunakan teknologi. Begitu juga dengan saran Bu Kumala tadi saya sempat mendengar itu wajib ada pre-test, post-test, dan harus ditindaklanjuti. Itu karena apa? Di penilaian ada itu. Makanya itu wajib ditindaklanjuti. Nah, terkait pertanyaannya Bu Deti, ya. Nah, itu terkait apa namanya? Saya mengambilnya, identifikasi masalah ini kan tidak dari satu kelas, tapi dari beberapa kelas yang saya ajar. Kan itu mungkin Bu Deti yang dimaksudnya. Sedangkan nanti di rencana aksi, saya kan hanya mengajar di satu kelas. Kan itu. Terus bagaimana ini? Apakah itu bisa dilakukan apa tidak? Mungkin seperti itu yang dimaksudkan Bu Deti. Tadi Bu Kumala sudah menanggapi dalam artian seperti ini Bu Deti. Kalau Bu Deti misalnya di tahap 1 gitu, misalnya di rencana aksi 1 akan membahas hasil belajar di kelas 1, di kelas A lah, anggap seperti itu. Oke, terselesaikan. Kemudian Bu Deti akan menyelesaikan kemampuan berpikir kritis di kelas B gitu misalnya. Ini kan dua karakteristik yang berbeda. Kemudian Bu Deti akan mencoba menerapkan satu persatu di kelas A, satu kali di kelas B, satu kali. Secara esensi itu sah-sah saja, karena saya pribadi dan mungkin Bu Kumala tidak akan tahu itu kelas yang mana. Tetapi akan ada efeknya. Ketika Ibu menerapkan model pembelajaran itu, apalagi yang cuma 2 kali di sini, berarti nanti akan kena sekali-sekali. Model itu kan belum merupakan sebuah siklus, belum dalam satu siklus, hanya sekali. Kan tidak ada siklus, hanya sekali, itu hanya efek yang ditimbulkan. Kalau misalnya di kelas A Ibu terapkan satu model PBL untuk melakukan hasil belajar, kan belum kita lihat apakah ini sudah berhasil atau belum. Karena siswa yang belum terbiasa dengan menggunakan model PBL itu sekarang kita harus kondisikan ke model PBL. Itu sangat perlu upaya yang sangat maksimal sekali untuk mengkondisikan hal itu. Apalagi masuk nanti di tahap yang kedua. Kalau Ibu mengganti peserta didiknya, lagi Ibu mengkondisikan yang sama gitu. Sehingga ini akan berdampak kepada hasil dari ininya Ibu. Sehingga hemat saya Bu Deti, meskipun itu permasalahannya muncul dari kelas yang berbeda, tetapi cobalah kita terapkan rencana aksi itu di satu kelas. Dalam artian, di kelas ini tidak ada masalah terkait dengan hasil belajarnya. Yang bermasalah hanya berpikir kritis. Kita ambil sekarang generalisasi. Ketika kita benahi berpikir kritisnya,
otomatis akan berdampak pada hasil belajar. Begitu juga sebaliknya, apakah ketika kita akan benahi hasil belajarnya berdampak kepada berpikir kritis. Jadi di sana Ibu harus memilih dulu yang mana akan Ibu perbaiki nanti. Sehingga Ibu bisa memikirkan kelas mana yang akan Ibu berikan aksi. Misalnya kan dua permasalahan itu, kelas A-nya hasil belajar, kelas B-nya berpikir kritis. Saya berpikirnya, kalau saya benahi hasil belajarnya saja, otomatis berpikir kritisnya mungkin belum terpenuhi. Kalau saya benahi berpikir kritisnya, otomatis berdampak pada hasil belajar. Jadi kalau hemat saya, ya kita ambil. Mungkin saya akan benahi kelas yang berpikir kritisnya, karena otomatis dengan saya benahi kelas yang berpikir kritis, otomatis hasil belajarnya pun akan mengikuti. Karena di sintak atau indikator berpikir kritis itu mengacu kepada hasil belajar. Tapi hasil belajar belum tentu isinya adalah berpikir kritis. Itu mungkin Bu Deti. Sehingga saran saya, Bu Deti mengambil satu saja kelas, tetapi kelasnya itu ditentukan terkait dengan permasalahannya yang mana. Tentu yang mengakomodir bisa menjadi irisan keduanya. Gitu Bu Deti. Sehingga sekaligus. Karena kalau saya sih izinkan saja mungkin satu kali di kelas ini, satu kali di kelas A, satu kali di kelas B, saya izinkan Bu Deti. Cuma masalahnya Bu Deti nanti pengkondisiannya akan berbeda Bu Deti. Nanti Bu Deti ketika sudah PBL baru merasakan. Karena apa? Sekali kita ajak dia PBL, belum tentu maksimal hasilnya. Karena siswa belum terbiasa, disuruh mengeksplorasi masalah, belum ngerti dia. Itu harapannya di siklus di tindakan kedua baru dia mengerti, oh gini loh pola PBL. Oh ini loh pola PJBL. Kalau Ibu itu pecah kelasnya, ini sekali, dia belum memahami polanya ini. Sudah Ibu diamkan, Ibu lagi mengganti. Nanti di pengkondisian siswa itu memang luar biasa sulitnya Ibu. Itu akan menjadi PR Bapak Ibu yang lainnya. Karena kita sudah mempersiapkan skenario siswa akan seperti ini, saya berikan KPD, saya berikan bahan ajar. Faktanya di lapangan berbeda nanti Bu. Siswanya disuruh mengeksplorasi masalah. Kalau tidak Ibu briefing itu dia akan ada yang mengikuti, ada yang tidak. Itu pengkondisian itu yang nanti yang akan sulit Ibu selesaikan. Sehingga hemat saya, carilah kelas yang mungkin permasalahannya bisa beririsan. Jadi saya perbaiki ini, otomatis ini akan berhasil. Sehingga dua permasalahan itu bisa diangkat. Itu mungkin hemat saya, Bu Deti. Kemudian terkait beberapa hal tadi yang tampil tadi saya cermati, saya rasa sudah cukup bagus, tinggal diupload saja. Yang penting Bapak Ibu bisa membedakan. Tadi saya lihat ada yang mengambil masalahnya adalah motivasi, ada yang mengambil masalahnya adalah minat. Itu juga perlu diperhatikan karena secara esensi minat dan motivasi itu berbeda, jangan disamakan. Karena saya sering temui minat sama dengan motivasi. Padahal secara esensi, pengertian dan sebagainya itu berbeda. Itu mungkin nanti jadi bahan pertimbangan. Terkait dengan teknologi sudah saya sampaikan tadi Pak Kadis Sastrawan, mungkin nanti bisa menjadi pencermatan. Jadi teknologi itu tidak serta-merta Bapak harus menggunakan proyektor dalam mengajar gitu misalnya, atau menggunakan media, tidak. Artinya teknologi itu lebih kepada seni guru menyampaikan informasi, ya bisa saja teknologi masyarakat dan sebagainya. Itu diizinkan. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi Bu Kumala dari diskusinya tadi. Jadi saya mohon maaf, mungkin di sini agak ribut karena saya sedang mengikuti kegiatan juga, sehingga mungkin tidak maksimal saya bisa mengomentari. Tetapi saya tetap menyimak apa yang sudah disampaikan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Saya kembalikan ke Bu Kumala. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih penguatannya Bapak. Nah, jadi begitu Ibu Deti. Oke, baik. Kemudian untuk penanya selanjutnya mungkin Ibu Alfani. Ibu, saya persilahkan Ibu. Selamat pagi Bu Kumala, Pak Prima dan teman-teman. Di sini saya menyambung masalah model yang akan nanti kita praktekkan, yaitu PBL atau PJBL. Pertanyaan saya di sini, karena nanti itu obat dari masalah kita itu adalah PBL atau PJBL, di mana saya itu membaca literatur mengenai kedua model tersebut, di mana PBL itu lebih dikhususkan untuk maksud saya penyakit-penyakit seperti siswa kurang berpikir kritis, untuk siswa lebih ke memecahkan masalah, seperti tadi ada di beberapa masalah di Bu Tria saya lihat. Nah, pertanyaan saya, apakah sebaiknya kita itu memilih masalahnya yang kita jabarkan itu mengarah ke situ,
yang relate. Apakah kita tuh sebaiknya memilih masalah itu yang relate ke situ, atau sebenarnya PBL itu sebenarnya bisa diterapkan di semua permasalahan? Atau maksudnya gini, kalau seandainya tentu kami ingin memilih permasalahan yang gampang kita selesaikan, misalnya motivasi hasil itu kan secara gambaran ada lah, tetapi apakah itu relate dengan PBL nanti, di mana sebenarnya motivasi dan hasil misalnya itu di saya ada, itu saya juga pengen menyelesaikan itu karena menurut saya mudah, tapi apakah relate di mana sebenarnya motivasi dan hasil itu bisa saja diselesaikan dengan menggunakan metode yang lain, tetapi medianya mungkin divariasi apa gitu kan, sebenarnya mungkin terselesaikan tanpa harus menggunakan PBL. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah sebaiknya masalah yang kita pilih itu harus yang relate dengan PBL gitu, ataukah semua masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan PBL? Jadi saya masih galau ini memilih masalah yang mana, Ibu. Ya, yeah. Kak. Ya. Terima kasih, Ibu. Mungkin saya tanggapi dulu Bu Kumala, mumpung saya masih free ini. Jadi belum bertugas, jadi nanti ketika sudah bertugas saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Kumala yang lebih mendampingi. Ya. Seperti ini Ibu, mohon maaf saya tidak bisa melihat namanya karena saya menggunakan handphone. Ya. Seperti ini Ibu, terkait dengan solusi yang ditawarkan itu ya. Jadi dari lembaga sebenarnya kan harus berpikirnya seperti ini Bapak Ibu. Namanya sebuah masalah, ketika kita cari penyelesaiannya tentu harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Itu esensinya sebenarnya sekali ya. Artinya tidak bisa kita saya ingin menerapkan model ini, saya ingin menerapkan model A, saya ingin menerapkan model B, dan seperti itu. Tentu kita harus mengecek apa sih permasalahannya, kemudian seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan, apa akar penyebabnya, nanti solusinya pun akan mengacu pada bagaimana karakteristik peserta didik dan bagaimana karakteristik materinya. Itu sebenarnya yang menjadi esensi model yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Itu yang benar. Tetapi seperti apa yang disampaikan Bu Kumala tadi, dalam PPG ini, dalam PPG ini kita diajak untuk berpikir, dianggap dua model ini, PBL dan PJBL ini adalah kalau dibilang sakit, ini adalah penghilang rasa sakit, pereda nyeri. Jadi apapun sakitnya itu diberikan model ini dirasa bisa menyelesaikan. Artinya sakit kepala pun diberikan obat ini juga hilang. Anggaplah ini paracetamol lah gitu, ada penghilang rasa nyerinya gitu. Sehingga arahan dari pusat itu mewajibkan menggunakan dua model ini, baik PBL atau PJBL, yang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu harus menggunakan dua model ini, memilih dua model ini. Nah, terkait dengan masalahnya, apakah saya harus memilih masalah yang real, dalam artian karena saya baca sintak PBL dan PJBL ini lebih mengarah kepada berpikir kritis, memecah masalah, kemudian mungkin berpikir tingkat tinggi dan sebagainya. Terus saya ingin mengambil masalah motivasi, apakah ini bisa saya ambil gitu. Kalau dari segi esensi Bapak Ibu mencermati model PBL dan PJBL ini adalah dua model yang memang sintaknya itu sangat kompleks Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti sempat mencermati langkah-langkahnya, anggaplah model PBL itu ada orientasi masalah, ada pengelompokan, ada penyelidikannya, ada diskusinya, kemudian dengan PJBL-nya ada proyeknya dan sebagainya. Kalau permasalahan Ibu misalnya motivasi, tentu dengan menerapkan model PJBL yang berbasis proyek, tentu akan lebih siswa akan termotivasi belajarnya karena ada proyeknya, siswa disuruh untuk mengerjakan proyek tertentu. Misalnya kalau dengan PBL itu, misalnya apakah motivasinya meningkat? Tentu iya, karena siswa diberikan kebebasan untuk menggali informasinya secara mandiri, mengeksplor dia secara mandiri, dibebaskan seperti itu, tidak terpaku kepada satu bahan ajar dan lainnya. Sehingga saya rasa kalau dua model ini diterapkan, ibu tidak usah meragukan. Seperti yang saya bilang, ini sudah penyelesaian sakit Bu, apapun penyakitnya pasti akan bisa, tergantung seninya Ibu di sini. Nah misalnya, saya masalah motivasi Pak, minat. Terus bagaimana saya model PBL ini? Ya terapkan model PBL, mungkin nanti diisi embel-embel berbantuan. Berbantuannya apa? Berbantuan media pembelajaran, gitu misalnya. Berbantuan gitu misalnya, sehingga lebih menarik. Anggap kalau motivasinya rendah, akar penyebabnya adalah karena guru jarang menggunakan media pembelajaran dalam belajar. Berarti nanti di solusinya penerapan model PBL
berbantuan model pembelajaran, sehingga langkah pembelajarannya adalah model PBL, bantuannya adalah media pembelajarannya. Jadi dikemas nanti pembelajarannya dengan menggunakan media yang menarik dan sebagainya. Itu boleh. Kemampuan literasinya rendah gitu misalnya. Terus solusinya apa? Ya menerapkan model PBL berbantuan apa misalnya bahan ajar atau LKPD. Nanti tentu di LKPD-nya itu disusun agar lebih banyak bacaan sehingga literasinya bisa diperbaiki dari bacaan tersebut. Nah, kemampuan numerasinya rendah. Nah, berbantuan LKPD gitu misalnya. Ya nanti di LKPD-nya diisi dengan numerasi. Itu aja sebenarnya. Di sini kita tinggal tambah embel-embel saja sebenarnya. Karena pil penghilang rasa sakit ini sudah berlaku untuk semua. Tinggal ditambahi obat pendukungnya saja. Itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan dulu. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik karena di sini agak ribut. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak. Oke, mungkin itu dulu. Ada mungkin lagi pertanyaan atau Bu Kumala bisa menambahkan, saya persilakan. Oke, Ibu, jadi begitu. Jadi tinggal kreativitas kita saja sih sebenarnya untuk menambahkan yang mana. Sama seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Trias. Ibu Trias itu sebenarnya sudah berpikir panjang gitu dia. Apa yang disampaikan itu kan orientasi masalah. Misalnya kalau kita literasi ya nanti pada LKPD-nya ya silahkan tampilkan orientasi masalah yang berupa deskripsi misalnya seperti itu. Jadi di sana arahnya. Jadi semua sebenarnya permasalahan itu bisa ditampung lewat model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu sebenarnya adalah sebuah wadahnya. Wadahnya sebuah skenarionya kita, langkah-langkahnya kita, bagaimana caranya kita mengakomodasi pembelajaran pada saat itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ya ditambahkan dengan embel-embel yang seperti tadi maksudnya Pak Prima itu. Media pembelajaran apa, atau virtual lab kayak atau apa gitu. Nah mungkin Ibu Made Tantri, Ibu saya persilahkan Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu, tadi ada pertanyaan saya yang belum sempat dibahas ya, terkait dengan diksi untuk kasus masalah saya. Saya ulangi sekali lagi, tadi saya simpulkan kan ketika kita memilih masalah nanti, dua masalah nanti, kita lebih fokus kepada masalah dari siswanya. Seandainya bunyi masalah saya adalah kesulitan guru dalam mengelola kelas karena siswa saya itu memiliki gaya belajar siswa yang berbeda. Apakah tetap bisa saya gunakan diksi ini karena saya mengangkat di sana ada masalah dari gurunya yang sebenarnya juga bisa diatasi dengan pemilihan model pembelajaran tertentu, atau kita fokus ke siswanya misalkan seperti rekan-rekan tadi mengangkat minatnya atau motivasi atau mungkin kelas yang tidak kondusif seperti itu yang merupakan aspek-aspek dari pengelolaan kelas yang baik. Seperti itu Ibu, terima kasih. Oke, mungkin saya sedikit dulu menambahkan Bu Kumala mungkin nanti. Ini mumpung saya free nih, sehingga saya mungkin bisa melengkapi beberapa hal. Mungkin seperti ini Bu, terkait dengan diksinya, itu saya kembalikan sebenarnya kepada Ibu, urgensi masalahnya seperti apa. Itu esensinya. Apakah masalah yang Ibu angkat ini akan memang benar-benar Ibu selesaikan atau tidak? Nah, kan itu urgensinya di sini. Kalau misalnya Ibu anggap masalah ini harus memang ingin Ibu angkat dan ingin Ibu selesaikan, ya tentu diksinya harus dirubah Ibu. Jangan mengacu kepada gurunya, tapi lebih kepada Mohon izin Bapak, tidak didengar di tempat saya. Apakah saya yang gangguan atau dari Bapaknya? Sepertinya suaranya tidak terdengar suaranya. Ya akhirnya Bapaknya terpental ya. Bapaknya sepertinya itu yang mengalami
loss sinyal sepertinya Bapaknya. Jadi begini Ibu, nah saya lupa tadi, Ibu siapa tadi ya? Ibu Tantri. Setelah lihat wajahnya ingat saya, tapi namanya tidak masuk di dalam ingatan saya. Jadi begini, yang dimaksudkan oleh Pak Prima itu, jadi sekarang urgensinya Ibu mau menggunakan permasalahan itu mau diangkat atau tidak? Nah, jadi jika memang Ibu ingin mengangkat permasalahan tersebut, dirubah diksi kata-katanya menjadi permasalahan itu adalah permasalahan siswa. Ibu memasukkan ke motivasi bisa, karena itu gaya belajar. Kadang-kadang guru itu kan main-main langsung aja ngajar tanpa mengetahui gaya belajar siswa. Pokoknya kalau dia suka hari itu dengan siswanya disuruh baca, ya sudah dia suruh baca. Nah, jadi seperti itu Ibu. Tapi jika memang itu tidak akan Ibu pergunakan, ya sudah tidak usah dirubah juga tidak apa-apa Ibu. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka, gaya belajar itu kan kita nilai di awal pembelajaran ya. Sekarang ada yang dinamakan dengan tes diagnostik. Nah, jadi di sana itu kalau di tempat saya itu adalah wewenangnya guru BK. Jadi sebelum guru memulai proses pembelajaran di 1 semester, itu guru BK terlebih dahulu diberi tugas untuk memberikan tes diagnostik dalam bentuk gaya belajar siswa. Jadi seperti itu. Nah, sekarang Ibu Tantri saja, Ibu mau mengangkat itu atau tidak? Rencananya memang saya mau mengangkat ini karena saya tertarik untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang gaya belajarnya itu beda-beda. Tetapi kemarin karena belum terkerucut ya, kita harus menggunakan masalah itu dari siswa gitu. Langsung yang kita teliti itu siswanya. Jadi saya masih menggunakan masalahnya itu yang dari saya. Saya belum bisa mengelola kelas ini dengan baik. Jadi sesuai saran tadi, mungkin saya lebih akan fokus ke indikator-indikator motivasi. Apakah itu sesuai atau tidak dengan cara pemecahan masalah saya nanti. Seperti itu, terima kasih Ibu. Oke Ibu, jadi nanti kalau memang itu dirubah, Ibu juga harus sesuaikan kajian literaturnya Ibu. Ya, jadi mungkin untuk wawancaranya ya mungkin akan ada wawancara ulang nanti kalau masalahnya itu berbeda. Nah, kesana sekarang. Kalau Ibu, kalau boleh saya tanya, secara total Ibu punya masalah berapa Ibu? Saya punya 6 masalah Ibu. Kalau permasalahan yang lain? Permasalahan yang lain yang sebentar saya cek, ada komunikasi dengan orang tua, kemudian berpikir kritis. Ini juga kemungkinan saya akan ambil yang berpikir kritis, kemudian masalah penggunaan teknologi dari guru dan siswanya yang belum optimal karena pengaruh dari sarana sekolah. Terus ada apa lagi ya? Saya cek dulu kok lupa. Komunikasi sama teknologi dari sarana sekolah kan sudah tidak bisa. Iya, tidak bisa. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus. Dan lagi satu apa ya? Berkebutuhan khusus, berkomunikasi, kemudian kesulitan penerapan pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu. Ini juga kemarin saya mikirnya kalau saya membuat kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, solusinya adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Ternyata alurnya tidak seperti itu ya Ibu. Jadi ini hanya bisa diatasi dengan guru mendapat pelatihan dan lain sebagainya, bukan masalah yang bisa saya selesaikan seperti itu. Gitu. Ya, karena kalau guru tersebut itu sudah dikatakan tidak bisa menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, artinya dari sisi pengetahuan guru itu belum punya. Jadi untuk dia langsung disuruh menerapkan model pembelajaran berbasis proyek belum tentu maksimal hasilnya di sana. Sebenarnya begitu alur pikirnya. Ya, jadi permasalahannya Ibu itu rata-rata tidak bisa diangkat yang tadi disebutkan. Jadi mungkin agak berat kerjanya hari ini. Solusinya itu Ibu untuk permasalahan yang gaya belajar ini mungkin bisa Ibu ubah. Jadi masih ada waktu Ibu, ini baru jam 11 sampai jam 23 nanti saya rasa selesai Ibu. Kalau untuk mengganti ini dan nanti supaya memang benar-benar dua permasalahan yang diangkat itu ada di LK 1.2. Jadi biar runut dia LK-nya. Jangan sampai nanti justru pada saat mau mengerucutkan 2 masalah justru menimbulkan permasalahan yang baru lagi.
Baik, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Sebentar dulu. Ibu Rini itu dijadikan host sama Pak Prima pada saat Pak Prima terpental. Nanti coba seandainya dia in, kalau ada pemberitahuan, coba. Oh, sudah in Bapak. Sudah. Kemudian Pak Gede Sute, Bapak silahkan Bapak. Terima kasih Bu Kumala atas waktunya. Selamat pagi teman-teman. Niki yang selama menyimak Niki selalu setiap ada teman yang menampilkan yang buka LK tiang gitu. Artinya mencocok-cocokkan gitu Bu. Kadang-kadang lama-kelamaan kok bunak gitu. Artinya mungkin tingkat mau mengerti itu jadi tidak ngerti dulu gitu ya. Akhirnya ada beberapa pertanyaan yang mau tanyakan gitu. Pertama, untuk nanti terakhir kita bisa menentukan masalah yang kita ambil itu nanti dari LK itu adalah menurut yang Neki dari amatan tadi analisis eksplorasi penyebab masalah. Kalau tidak salah Bu, nanti kalau salah tolong dikoreksi. Contoh Neki Bu punya Titiang nanti mau ngambil juga masalah rendahnya motivasi karena tidak boleh dipungkiri bukannya kita copy paste. Tapi memang rata-rata sih seperti itu Bu, apalagi kelas 7 motivasi belajarnya mungkin agak turun gitu. Nah di analisis itu salah satu yang muncul itu adalah penyebabnya guru masih menggunakan metode yang kurang menarik lah, metode ceramah atau metode klasik. Nah itu salah satunya yang tampilkan Niki adalah dorongan eksternal. Yang kedua, Niki yang mau ambil nanti rencananya adalah hasil capaian prestasi belajar mata pelajaran IPA siswa masih rendah. Nah di sini di analisisnya yang temukan salah satunya Niki adalah faktor pendekatan belajar atau approach learning atau artinya metode pembelajaran IPA yang mungkin belum menarik atau kurang inovatif. Nah kira-kira bisa nggak dengan dasar analisis itu nanti Titiang ambil 2 permasalahan itu untuk di aksi nyata. Nah Niko yang pertama, yang kedua, apakah nanti RPP-nya itu hanya 1 KD saja atau berlanjut gitu Bu, misalnya KD 1 kita timpakan ke motivasi, KD 2-nya kita timpakan ke hasil belajar. Apa 1 KD itu kita berikan 2 perlakuan yaitu PBL dan PJBL. Nah itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Sute. Saya jawab yang kedua dulu. Kalau untuk materi pembelajaran itu materinya berkelanjutan Bapak. Jadi nanti bocorannya seperti ini. Pada saat Bapak disuruh membuat rencana aksi, itu 1 rencana aksi itu terdiri dari 2 kali pertemuan yang diminta Bapak. Jadi untuk memecahkan misalnya nanti 1 permasalahan itu ada 2 kali pertemuan. Nah nanti untuk di PPL-nya Bapak disuruh pilih boleh pertemuan 1 yang diambil atau pertemuan 2 yang diambil. Jadi nanti karena di sini Bapak diminta untuk membuat 2 RPP, kalau saya bisa menotalkan dari segi pertemuannya, di sana total pertemuannya itu ada 4 kali pertemuan berarti. Itu dari segi RPP-nya, tapi nanti kalau dari segi pembelajarannya itu boleh dipilih salah satunya saja. Nah kemudian, kalau untuk permasalahannya Pak Gede yang tadi, saya yakin saya pun seperti itu. Zaman sekarang itu bukannya copy paste, tapi kita ATM Bapak. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seperti itu. Saya pun sekarang saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada saat membuat tugas, tentu saja saya nyari inspirasi dulu. Oh, ini kira-kira sedikit yang bisa saya ikuti. Punya si B sedikit lagi, punya si C sedikit lagi, kemudian saya satukan gitu. Nah, itu adalah teknik yang paling cepat sekarang dalam kita membuat sesuatu. Jadi kita tidak memulai dari nol seperti itu. Nah, kalau untuk permasalahannya Bapak yang pertama,
untuk permasalahan motivasi, apalagi Bapak sudah tahu itu permasalahannya karena metodenya ceramah, mungkin model pembelajarannya model pembelajaran langsung terus-terusan seperti itu. Kalau itu bisa diangkat Bapak. Jadi itu kan nanti bisa diobati dengan PBL. Nah, sekarang untuk yang kedua Bapak, prestasi belajar. Nah, sekarang kembali dulu, prestasi belajar itu apa yang dimaksud? Apakah dengan kita melakukan sebuah pertemuan hanya satu kali pertemuan, kita bisa menilai hasil prestasi belajar seperti itu? Dari pengumpulan permasalahan yang Tiang lakukan, Bu. Jadi di kelas yang Tiang ampu itu rata-rata hasil evaluasi. Nah itu beberapa teori juga Tiang ambil, jadi bisa diambil katanya dari hasil ulangan atau penilaian yang kita berikan. Nah itu memang tidak mencapai indikator minimal yang kita mau terapkan di kelas itu. Nah itulah makanya Tiang ingin mengangkat tentang prestasi belajar. Nah hanya saja di sini saya tidak juruskan lagi ke kognitif atau afektif, karena Tiang rasa prestasi belajar yang saya mau terapkan itu secara umum apakah itu nanti masuk ke kognitifnya atau afektifnya. Itu sih dasarnya dari hasil penilaian aja, Bu. Yang mau pakai dasar permasalahan kita. Nah, ini aja, Bu. Terima kasih. Sekarang begini, Bapak. Supaya kita nanti tidak salah, kalau sepemahaman saya, Pak Gede kan sudah mencari banyak literatur. Nah, sekarang gini, sepemahaman saya, kalau prestasi belajar yang diminta, oke, Pak Gede misalnya melihat masalah dari sekian proses yang panjang sehingga bisa mengatakan prestasi belajar siswa itu berkurang. Prestasi belajar dengan hasil belajar itu beda, Bapak. Nah, jadi kalau dia prestasi belajar, itu dia sudah belajar dengan rentang waktu yang tertentu, baru dia bisa dikatakan itu sebuah prestasi belajar. Nah, kalau hasil belajar itu baru pada satu proses pembelajaran, gitu Bapak. Kalau Kenten berarti prestasi belajar itu sebaiknya perbaiki ke hasil belajar, Bu nggih, biar masuk akal nggih. Oke, Bapak. Supaya nanti memang bisa diselesaikan dalam satu kali pertemuan seperti itu, Bapak. Nggih, Bu. Oke, terima kasih. Nanti Tiang perbaiki lagi untuk prestasi belajarnya. Terima kasih masukannya, Bu. Dan teman-teman, waktu Tiang kembalikan. Oke, Bapak. Semua Bapak, semangat Bapak. Biasanya kalau kita sudah masuk ke faktor U, itu susah. Apalagi ini Pak Supta ini sesepuh sekali. Jujur saya merasa tidak enak, tapi karena sudah ditugaskan, mau tidak mau berdasarkan pengalaman, jadi saya berusaha untuk membantu seperti itu. Mohon maaf tadi saya terpental, tidak tahu ini sinyalnya mungkin jelek. Mungkin permasalahannya Pak Gede bisa saya tanggapi sedikit. Pak Gede, ini kalau saya bilang dari segi senioritas ini saya sungkan sebenarnya Pak Gede, dibandingkan saya mungkin yang masih minim pengalaman, yang mungkin baru beberapa tahun menjadi pendidik, dibandingkan Pak Gede yang saya rasa sudah melalui banyak asam garam kan gitu, kalau dibilangnya sebagai pendidik sudah memenuhi banyak permasalahan. Tapi dalam hal ini saya dengan Bu Kumala ditugaskan memang secara profesional gitu ya, bahannya profesional lah, dipercaya untuk mendampingi sebenarnya Pak Gede dan Bapak Ibu yang lain, dalam artian bukan menggurui, sekali lagi saya bilang kita sharing informasi di sini. Jadi apapun informasi yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu yang lain. Nah, terkait dengan permasalahannya Pak Gede tadi, saya rasa tidak jadi masalah Pak Gede, bisa diselesaikan dengan ya mungkin seperti sarannya Bu Kumala tadi, kemudian seperti apa yang saya sampaikan Pak Gede, misalnya Pak Gede permasalahannya motivasi dan hasil belajar. Nanti Pak Gede bisa saja, kalau ini sudah berbicara bocorannya lompat pagar terus Pak Gede, sudah ke depan terus gitu, bisa saja Pak Gede menggunakan model PBL.
Nah, motivasinya itu nanti misalnya model PBL berbantuan media pembelajaran. Nah, medianya di sini mungkin yang Pak Gede nanti perlu perhatikan. Hemat saya, Pak Gede medianya memilih media yang benar-benar mampu membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena motivasi dari Pak Gede itu mungkin nanti akan diukur dengan angket motivasi, kan seperti itu Pak Gede, yang mungkin Pak Gede akan susun sesuai dengan indikatornya. Nah, jadi esensinya Pak Gede nanti setelah Pak Gede mengajar, Pak Gede tinggal membagikan angket. Apakah dengan model pembelajaran saya seperti ini menggunakan media, motivasi peserta didik meningkat apa tidak? Itu sudah selesai dah, clear masalahnya Pak Gede. Dalam 2 siklus, artinya 2 rencana aksi seperti itu sudah bisa. Kemudian hasil belajar gitu misalnya rendah. Ya Pak Gede bisa saja mungkin misalnya menerapkan model PBL, berbantuan apa, LKPD gitu misalnya, LKPD yang basisnya seperti apa gitu misalnya, atau berbantuan apa dipakai didomplengkan, atau murni PBL saja gitu misalnya. Yang penting nanti diorientasi masalah, diolah Pak Gede, jangan monoton seperti apa yang mungkin sudah Pak Gede atau Bapak Ibu lakukan seperti mengajar biasanya, yang biasanya kita tidak pernah melakukan apresiasi, tidak pernah memberikan motivasi. Hanya masalahnya ya masalah di buku, kita rubah sekarang dengan masalah yang sifatnya kontekstual seperti itu. Saya rasa dengan itu nanti diukurnya kalau hasil belajar, kalau Pak Gede menghasil hasil belajar yang kognitifnya saja, berarti kan nanti tinggal disesuaikan dengan hasil belajarnya, yang mungkin dengan ulangan hariannya kan itu kan, atau nanti Pak Gede membuat soal yang mengarah lebih kepada misalnya, karena di RPP terus terang nih Bapak Ibu, itu wajib ada C4 Bapak Ibu. Nanti dalam membuat indikator di RPP jangan sampai tidak ada C4. Jangan sampai tidak ada menganalisis. Karena di penilaian RPP itu ada poin penilaian terkait dengan apakah itu sudah mengarah kepada indikator HOT, jadi C4 sampai C6. Kalau Bapak Ibu nanti indikatornya sebatas C1 sampai C3, ini saya bingung nanti ngasih nilainya berapa. Nah, ini bocoran lagi. Jadi itu wajib ada C4, sehingga hasil belajarnya Pak Gede nanti itu diusahakan ya mungkin harus mengarah memang kepada hasil belajar yang ranah kognitifnya lebih tinggi Pak Gede, C4. Mungkin nanti akan ada permasalahan. Wah, siswa saya jangankan menjawab soal berpikir tingkat tinggi Pak atau HOT, yang biasa-biasa saja belum bisa diselesaikan. Itu saya rasa hanya pemikiran kita Bapak Ibu. Kita belum cobakan. Kita cobakan saja dulu. Apapun hasilnya sudah. Oh ternyata siapa tahu dari kita cobakan ada 1-2 orang saja yang mampu menjawab. Berarti nanti kita sampaikan aja hasilnya secara jujur seperti itu. Karena memang tuntutan ABA 21 kan critical thinking itu menjadi bagian yang harus memang benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Sehingga jangan kita terlalu pesimis gitu. Wah, ini siswa saya rasanya tidak bisa menjawab soal C4 Bapak karena C1, C2 aja kelimpungan. Dicoba saja apapun hasilnya. Kalau boleh saya bilang, paksa dulu dia menjawab gitu. Apapun hasilnya nanti itu disampaikan kan itu. Oh ya memang siapa tahu dari 20 siswa ya 5 orang mampu menjawab. Kemudian Bapak Ibu mencoba memperbaiki dengan model PBL karena 2 kali berturut-turut dia dilatih kemampuan berpikirnya, siapa tahu meningkat di pertemuan kedua, meningkat menjadi 10 orang. Itu kan bisa disimpulkan berarti ada peningkatan dari yang dulunya hasil belajarnya di ranah kognitif ini C4 ini masih rendah sampai 5 orang, sekarang sudah meningkat. Itu aja Pak Gede yang bisa saya sampaikan. Dalilnya secara esensi saya rasa masalah sederhana pun tidak masalah untuk diambil Pak Gede. Yang penting nanti di sini itu adalah kreativitas Bapak Ibu dalam mengolah model tersebut, menggunakan model tersebut digandingkan dengan apa. Itu saja sebenarnya agar lebih manis, karena sudah seperti yang saya bilang, PBL dan PJBL ini seperti saya bilang ini penilaian rasa sakit saja gitu. Nah, tinggal ditambahkan embel-embel lagi sedikit apa gitu. Berbantuan media, berbantuan aplikasi virtual lab gitu misalnya ya, itu hanya seperti Pak Nara ya yang kemarin ada virtual labnya. Nanti bisa saja model PBL berbantuan virtual lab. Akan pemanisnya di sana. Mungkin dari motivasi akan meningkat motivasinya karena belajar menggunakan virtual gitu misalnya. Mungkin itu Pak Gede yang bisa saya kasih masukan. Ini mungkin tidak maksimal masukannya. Saya harap bisa membuka pemikiran Bapak Ibu yang lain juga selain Pak Gede. Terima kasih Bu Kumala. Ya, terima kasih Pak Prima. Di sela-sela sibukannya masih sempat untuk memberikan kemudian setelah waktu tinggal 4 menit, kalau suruh satu penampil lagi, saya rasa nanti akan lewat banyak waktunya. Dikarenakan saya juga jam 12 harus berangkat ke sekolah, karena kebetulan saya mendapatkan shift siang.
Jadi mungkin ada permasalahan lagi yang sekiranya bisa kita diskusikan, Bapak Ibu, saya persilakan. Yes, silakan Bapak Ibu. Jadi ini nanggung waktunya, serba nanggung ini lagi 4 menit. Kemudian hari Senin mungkin sudah didampingi oleh rekan saya Bu Mita. Jadi saya sudah berkoordinasi dengan Bu Mita karena Bu Mita kebetulan juga buat tugas hari ini. Sudah ditanyakan, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, pemikiran kita rasanya sama, gitu ya. Jadi sudah kita sempat menyamakan persepsi terkait dengan LK berikutnya. Jadi jangan khawatir, hasil dari LK ini akan berlanjut ke LK berikutnya. Sudah saya tadi koordinasi dengan Bu Mita di sini. Ya mungkin terakhir Pak Nara resen, ya. Saya persilakan ya Pak Nara. Mungkin ini di terakhir ini. Ya, silakan Pak Nara. Ini mumpung bocornya terus itu, saya juga mau minta bocorannya lagi. Seandainya kalau di RPP itu memang nanti seperti kata Pak Putu, misalkan menyelesaikan masalah motivasi belajar dengan menggunakan misalkan media ini gitu. Apakah memang seperti itu nanti RPP-nya? Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan penilaian itu mencari hasil dari aksi yang kita lakukan, misalkan dalam penilaian kognitif ataupun ya kognitifnya itu, apakah soalnya itu ditentukan begitu Pak Putu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nara. Mungkin langsung saya tanggapi ya, agar tidak kelewatan ya Ki. Nah, terkait dengan RPP Bapak Ibu, seperti apa yang saya sampaikan, ini saya dengan Bu Kumala memang sering memberikan bocoran-bocoran ke depannya gitu ya. Untuk RPP sebenarnya Bapak Ibu itu sangat kompleks sekali penilaiannya, mulai dari perumusan KD, indikator tujuan langkah pembelajaran sampai evaluasi itu ada penilaiannya yang benar-benar sangat rigid, tapi tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena nanti ada sesinya didampingi bagaimana cara membuat RPP. Nah, terkait dengan permasalahannya, misalnya Pak Nara mengangkat masalah motivasi. Nah, apakah saya di RPP indikatornya harus ada C4-nya gitu misalnya, kan gitu ya. Secara esensi seperti ini Pak Nara yang mungkin bisa saya sampaikan. Karena di penilaian RPP itu ada yang menilai indikator yang arahnya harus berisi indikator, ranahnya adalah HOT. Nah, HOT di sini kan kita terjemahkan ada indikator yang sifatnya C4 sampai C6 kan gitu ya. Meskipun permasalahannya mungkin motivasi. Artinya secara eksplisit motivasi itu akan meningkat dengan penerapan model pembelajaran berbantuan apapun itu tadi. Itu bisa kita lakukan. Tetapi secara ranah kognitif harus kita ukur juga kemampuan siswanya, yaitu mengacu kepada indikator pembelajarannya. Nah, di indikator inilah yang minimal nanti Bapak Ibu ada ranah kognitifnya C4 sampai C6. Nah, terkait dengan evaluasinya seperti apa Bapak Ibu? Saya kembalikan, misalnya permasalahannya ada motivasi. Berarti secara esensi nanti di rencana aksi tersebut, Bapak Ibu akan membuat angket motivasi. Sehingga nanti kan Bapak Ibu selain dalam proses pembelajaran itu kan ada penilaian nanti. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuannya mungkin diukur dengan ranah kognitifnya tadi. Sikapnya mungkin nanti disesuaikan degree, di tujuannya seperti apa. Sikapnya kan, sikap mana yang akan ditemukan, nah keterampilan seperti apa. Dibarengi dengan penyebaran angket motivasi tadi. Itu Pak Nara, sehingga Pak Nara punya data bahwa ketika menerapkan model ini, motivasinya meningkat dari yang berapa ke berapa gitu. Kan ini 2 siklus kan nanti kan. Artinya 2 rencana aksi nanti akan diterapkan. Itu akan kelihatan di sana. Begitu juga misalnya kalau Pak Nara mengambil motivasi dan hasil belajar, kan dua-duanya bisa diukur langsung. Hasil belajar dari pengetahuannya Bapak bisa lihat, motivasinya dari penyebaran angket motivasinya. Itu aja Pak Nara. Mungkin seperti yang bisa saya gambarkan. Bisa dipahami Pak Nara, atau mungkin ada pemikiran lain. Saya persilakan. Mungkin kalau begini dengan motivasi dan hot itu Pak Betul dengan kalau motivasi dengan keterampilan hotnya gitu misalnya kan bisa Pak Nara. Artinya bisa langsung kan motivasinya Bapak mungkin nanti menggunakan virtual lab-nya yang Bapak punya kan itu kan.
Artinya belajar dengan model PBL dengan virtual lab tentu akan menyenangkan. Tentu secara esensi akan meningkatkan motivasi. Nah, berpikir kritisnya nanti kan dia akan menggunakan virtual lab. Nanti di LKPD-nya Bapak susun. LKPD virtual lab itu kan mulai dari bagaimana langkah-langkah menggunakan virtual lab-nya, bagaimana dia mengambil datanya. Di sana kan kemampuan berpikirnya yang kita tuntut. Kalau dia tidak memahami esensi penggunaan alat dan sebagainya, dia kan tidak bisa melakukan praktikum meskipun itu praktikum secara virtual. Nanti pengukurannya di LKPD itu Bapak. Hasil LKPD-nya kan itu kan dari dia kemampuan merancang dan sebagainya. Itu bisa Bapak. Itu artinya sudah menyelesaikan untuk permasalahan hotsnya Pak ya Pak. Oh sudah Bapak, sudah kan LKPD-nya sudah Bapak rancang. Makanya disinilah nanti apa permasalahannya LKPD-nya menyesuaikan itu. Kalau misalnya permasalahannya adalah berpikir kritis, berarti LKPD-nya nanti dirancang menyesuaikan dengan berpikir kritis. Nah itu isi tahapan-tahapan berpikir kritisnya. Kalau hanya hasil belajar, nanti LKPD-nya dirancang mengacu pada hasil belajar. Kalau misalnya hanya literasi gitu misalnya membacanya, berarti nanti diorientasi masalahnya itu dibuat seperti bacaan sehingga dia membaca dan sebagainya. Itu esensinya. Nah, nanti ada porsinya itu Pak Nara. Tenang saja. Terima kasih, nanti akan disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin juga karena sudah waktu. Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin sekali lagi saya tekankan mungkin saya dengan Bu Kemala tidak maksimal atau belum maksimal mendampingi dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Jadi karena memang satu keterbatasan waktu, yang kedua memang mungkin kami memiliki beberapa keterbatasan dalam mungkin menjawab permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Tapi saya rasa melihat hasil diskusi selama 3 hari ini dan mencermati apapun itu yang Bapak Ibu sampaikan, saya rasa Bapak Ibu di sini, kalau saya bilang merupakan guru-guru yang hebat-hebat semua, karena kemampuan berpikir Bapak Ibu sudah jauh ke depan, visioner semuanya, sudah memikirkan, seperti yang saya bilang, main catur ini sudah 5 langkah ke depan, sudah dipikirkan lawannya akan seperti ini, saya harus apa, itu sudah terpikir seperti itu, tidak terfokus kepada satu di sini saja gitu. Jadi saya rasa apa yang kami sampaikan, saya dengan Bu Kumala, Bapak Ibu sudah bisa menyerap dengan cukup bagus, meskipun mungkin ada beberapa pemikiran kami yang mungkin menurut Bapak Ibu akhirnya harus bongkar LK dan sebagainya, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi kapok nanti Bapak Ibu ketemu dengan kami gitu, karena kami mungkin untuk di PPG ini kami baru saya cek ternyata tidak terus dipasangkan. Jadi ada switch-switchnya gitu, sehingga bervariasi nanti. Kalau yang dulu memang kami terus dipasangkan, sehingga biasanya kalau ketemu kami sudah terkenal. Wah, ketemu Pak Prima, Bu Kumala pasti dibongkar LK-nya. Esensi nanti Bapak Ibu akan rasakan itu di uji komprehensif dan UKIN. Itu poinnya. Karena ketika kemarin saya tanya, ketika saya bongkar LK-nya dan sebagainya di uji komprehensif, semua santai, senyum-senyum. Kemudian di UKIN juga semua santai, karena kami sering kasih bocoran terkait apa saja yang nanti akan disampaikan. Nanti di UKIN di uji komprehensif sudah seperti ini yang mungkin diuji gitu. Mungkin ada yang sudah menanyakan bagaimana saya menguji dan sebagainya. Gitu. Jadi lebih kepada esensi mungkin. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah memahami esensinya, saya rasa aman. Karena profesional yang dimaksudkan Bapak Ibu harus memahami apa itu permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian apa teorinya, kan itu yang sampai nanti bagaimana menyelesaikannya. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Karena tadi buka dengan Bu Kumala, mungkin saya minta sekarang Bu Kumala untuk menutup kembali sesi hari ini, karena saya off-cam. Silakan kalau mau foto bersama, saya persilakan. Saya masih off-cam karena saya masih ada kegiatan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Prima. Untuk Pak Nara nanti untuk RPP-nya itu nanti ada porsinya Bapak. Nanti akan itu kalau tidak salah saya ada 6 hari kegiatan itu hanya untuk proses pembuatan RPP saja. RPP aksi 1 6 hari, kemudian dilanjutkan RPP aksi 2 6 hari. Nah, seperti itu. Jadi nanti kebingungannya Bapak mungkin bisa lebih terjawab di sana. Kemudian mohon maaf mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena terbentur waktu, saya harus segera ke sekolah. Sekolah saya lumayan sekitar 20 km dari rumah. Jadi Pak, siapa sekarang Pak Adi tadi sakit ya? Siapa kira-kira yang bisa membantu untuk pengambilan dokumentasi? Saya persilakan. Saya bantu untuk ambil dokumentasinya. Iya, silakan Pak. Bapak Ibu, saya hitung 3 Bapak Ibu nih. 1, 2, 3.
Lagi sekali. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Walaupun RK-nya kita bongkar, di foto tetap harus tersenyum. Baik, terima kasih. Recording stopped. Atas kebersamaannya hari ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau merombak kembali LK-nya atau yang mau merevisi, dipersilahkan, tapi diingatkan waktu penguploadan hingga jam 23.59. Dan nanti untuk LK ini akan langsung diperiksa oleh Pak Prima, karena Pak Prima adalah dosen terakhir untuk LK 1. Mungkin segitu saja dari saya. Saya akhiri dengan selamat siang Bapak Ibu dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Bapak Ibu. Mari kita lihat sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.